Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, yang telah menaklukkan maut, yang telah bangkit mengalahkan maut, yang telah memberikan pengharapan yang baru bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, oleh karena kebangkitan-Mu, maka masa depan yang penuh harapan ada di tangan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena kebangkitan-Mu, maka maut tidak berkuasa lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Mari Tuhan, lewat momen ini Bapa, nasihati kami Tuhan, nyatakan firman-Mu bagi kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan, bawa kami supaya kami semakin melihat kemuliaan-Mu, melihat keajaiban-Mu, semakin takluk, semakin tunduk di hadapan-Mu, karena tidak ada kuasa selain daripada kuasa-Mu yang telah mengalahkan maut. Terima kasih Bapa, hati kami buka untuk kebenaran-Mu ditaburi. Yang siap menerima firman Tuhan, bersama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom seluruh jemaat. Shalom jemaat yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkatimu. Saat ini saya mau sampaikan kepada kita semua, selamat Paskah, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pujian kita tadi berkata, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada masa depan yang penuh harapan bagi kita, saudara. Paskah, saudara-saudara, kalau kita lihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan selama Ia di bumi, saudara. Dari mulai kelahirannya, saudara-saudara, sampai Ia mengerjakan, memberitahukan segala kebenaran, saudara-saudara, sampai pada di mana Dia disalibkan. Banyak orang berpendapat, kok Tuhan disalibkan? Kok Tuhan mati? Ya karena Dia tidak mengerti, saudara-saudara. Karena Dia tidak tahu bahwa semua itu sudah ada jauh sebelum Injil itu ada, sudah ada nubuatan tentang hal itu. Jadi oleh karena itu, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan. Tetaplah pegang keselamatanmu. Jangan goyah di tengah-tengah situasi saat ini. Maka dari tempat ini saya mau katakan kepada saudara, kebangkitan Yesus dari antara orang mati telah melenyapkan, telah menghancurkan, bahkan kuasa maut pun dipatahkan, saudara-saudara, memberikan pengharapan bagi kita. Firman Tuhan, kalau kita mengikuti 4M kita dari Roma pasal 6 itu, saudara-saudara, dikatakan di situ bahwa jikalau saudara-saudara, akan baca bagi kita dari Roma pasal yang ke-6, dan beberapa hal yang mau saya sampaikan kepada jemaat. Dikatakan dalam ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus yang kita rayakan pada hari ini akan sangat berguna jikalau jemaat Tuhan menjadi satu dengan yang disebut dengan kematiannya. Apa itu? Apakah kita harus mati? Bukan mati secara lahiriah, tetapi mati terhadap dosa.
Karena kalau kita mati terhadap dosa, kalau tubuh jasmani kita telah mati terhadap dosa, maka dikatakan firman Tuhan sama dengan kebangkitannya. Saudara dan saya akan sama seperti Yesus dibangkitkan kembali. Amin. Yang terpenting itu yang harus kita renungkan, saudara-saudara. Jadi jangan kita terus hidup di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Injil Matius, saudara, tentang kebangkitan Yesus, dalam Injil pasal yang ke-27, saudara-saudara, boleh kita lihat, atau ke-28, dikatakan di sini, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara-saudara, banyak yang menyaksikan tentang kebangkitan Yesus. Walaupun saudara, bahwa saat ini muncul Injil-Injil yang lain yang berkata yang disalibkan adalah Yudas, karena dia tidak mengerti, tidak memahami apa yang dikatakan firman dari Kejadian sampai kepada kitab Maliaki, sehingga dia tidak memahami Injil yang sesungguhnya. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Betel Indonesia Geraha Nusa Permai, dimanapun kamu berada, dan seluruh pendengar yang dapat menyaksikan siaran langsung ini, saya mau katakan kepadamu bahwa benar-benar Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Oleh karena dia telah bangkit, maka saudara dan saya juga kelak akan dibangkitkan. Kalau kita melihat saudara dari kitab 1 Korintus, saudara-saudara, dikatakan 1 Korintus pasal 11, boleh kita membukanya bersama-sama, lalu kita belajar firman Tuhan ini, saudara-saudara. Dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai ayat terakhir nanti. Di sini berikutnya kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Saya akan baca untuk kita. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa?
apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa saudara Rasul Paulus mengingatkan agar setiap perkumpulan-perkumpulan itu memiliki makna yang sakral, makna di mana Yesus Kristus harus lahir di situ, harus hadir di situ. Bukan pertemuan-pertemuan biasa, bukan pertemuan-pertemuan rutinitas, bukan pertemuan-pertemuan yang justru menghinakan nama Tuhan. Kalau kita melihat banyak ibadah-ibadah yang melenceng, saudara-saudara. Katanya ibadah marga. Tetapi di situ nanti setelah selesai ibadah, teller, itu yang Rasul Paulus ingatkan. Apakah tidak ada makanan di rumahmu sehingga kamu harus makan? Jadi soal pertemuan-pertemuan diingatkan bahwa jangan hanya pertemuan-pertemuan biasa, tetapi harus menjadi pertemuan-pertemuan yang mengandung makna di mana Kristus ada di situ. Dan inti darinya, saudara-saudara, mari kita perhatikan ayat 18. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Tahan uji yang bertahan dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu di situ diingatkan kembali tentang bagaimana kita melakukan perjamuan makan roti yang adalah lambang tubuh Kristus dan anggur yang adalah lambang darah Yesus. Yaitu semuanya untuk mengingat kasih-Nya Tuhan bagi kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan mati bagi dosa dan pelanggaran kita, supaya kita, saudara-saudara, Tuhan dapatkan kembali dan bersama-sama dengan Dia. Mari kita lihat 1 Korintus 15, dikatakan di situ, saudara, ayat 55 sampai 56. Boleh kita baca bersama-sama? 3, 2, ya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yesus mengalahkan maut. Maut tidak berkuasa lagi. Maut tidak berkuasa atas saudara dan saya. Jadi maut bukan sesuatu yang harus ditakuti. Makanya Yesus mengingatkan, janganlah kamu takut kepada kuasa yang dapat hanya membinasakan tubuhmu, tetapi takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan baik tubuhmu juga jiwamu. Kalau tubuh jasmani kita mati, saudara, maka Tuhan katakan bahwa kematian itu awal menjadi kita bertemu dengan Tuhan. Kematian itu bukan kematian untuk selamanya, tetapi kita akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik zaman dulu juga zaman sekarang, begitu banyak saudara-saudara yang terus menyerang Alkitab yang saudara pegang, Injil itu, saudara-saudara. Begitu banyak yang membuat saudara-saudara pertentangan-pertentangannya. Tetapi firman itu ya dan amin. Firman itu dapat menjawab, membela dirinya sendiri karena dia adalah firman yang hidup. Karena dia adalah pribadi Allah sendiri. Amin, saudara. Oleh karena itu, marilah kita
yang percaya kepada Tuhan, tetaplah percaya, tetaplah pegang keselamatanmu. Jangan bimbang dan jangan ragu. Saudara-saudara, dari pembacaan kita dari 1 Korintus 15 itu, saudara-saudara, mari kita perhatikan dari ayatnya yang ke-50 dikatakan demikian. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Nah, ini juga menjadi peringatan bagi kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Perhatikan, daging kita akan kembali kepada wujudnya, tetapi roh yang Tuhan taruh ketika penciptaan itu, saudara-saudara, itulah Tuhan yang akan selamatkan. Dan tubuh kita kelak adalah tubuh kemuliaan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Nah, lihat, diubah. Kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Orang-orang yang masih hidup akan diubah. Orang-orang yang sudah mati akan dibangkitkan. Dan orang-orang percaya yang dibangkitkan akan diubah dengan tubuh kemuliaan, saudara-saudara. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Itulah yang saya jelaskan tadi di dalam Roma pasal 6 itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa jikalau kita telah sama dengan apa yang sama dengan kematiannya, yaitu kita mati terhadap dosa, maka kita juga akan menjadi sama dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Bangkit dalam tubuh kemuliaan. Jadi kematian tidak lagi sesuatu yang perlu ditakutkan. Yang perlu ditakutkan, apakah engkau masih di dalam Tuhan hingga saat ini? Apakah engkau masih membangun mezbahmu? Apakah engkau masih terus membangun persekutuan dengan Tuhan? Makanya ayat 53 dikatakan, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan apa yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Itulah yang kita rayakan hari ini, bahwa Yesus telah menelan maut, bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Maka dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut telah dikalahkan oleh Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya dikatakan, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi saudara dan saya tidak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi kita sekarang ada di dalam hukum kasih karunia. Iman percayamu akan membawa kau masuk kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang perfect, sempurna dapat melakukan hukum Taurat. Bahkan imam sekalipun. Siapa yang dapat saudara-saudara melakukan? Hanya Yesus. Oleh karena itulah, di dalam salib itu, ketika dia memikul salib itu, ketika dia digantung di salib itu adalah hukuman yang terkutuk. Karena segala kutuk dia tanggung, supaya saudara dan saya dibebaskan dari kutuk. Yang percaya katakan amin. Supaya saudara dan saya dibebaskan dari kutuk. Karena kalau kutuk itu masih ada di dalam kita, maka kita adalah orang-orang berdosa. Kalau kita adalah orang-orang berdosa, upah dosa adalah maut. Tetapi oleh karena Yesus telah menanggung segala dosa di atas kayu salib, oleh iman percayamu kepada Tuhan, maka kamu diselamatkan. Amin. Bukan karena kuat gagah kita,
bukan karena kehebatan kita. Oleh karena itulah di dalam Roma pasal 6 tadi, kembali saya ingatkan, bahwa kita harus satu, menyatu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Mati terhadap apa? Bukan mati, saudara-saudara, harus mati kita, bunuh diri enggak, saudara. Tetapi mati terhadap dosa. Barulah kita sama dengan kebangkitannya. Kita juga adalah orang-orang yang dibangkitkan. Saudara, kalau kita perhatikan Roma pasal 6 itu, Rasul Paulus, saudara-saudara, mengambil sebuah ilustrasinya seperti ini, saudara. Pada masa ketika Rasul Paulus menulis Roma, kitab Roma itu, saudara-saudara, bahwa berketepatan pada saat itu hukum yang berlaku jika seorang pembunuh membunuh korbannya lalu dia melarikan diri, maka korban itu tidak akan dikebumikan, akan dicari siapa pembunuhnya. Lalu setelah ditemukan, ditangkap, lalu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka si pembunuh tadi akan disatukan dengan korbannya. Tangan ketemu tangan, muka ketemu muka, kaki ketemu kaki, dia akan diikat, disatukan. Lalu perlahan-lahan racun orang yang mati itu akan meracuni si pembunuh. Lama-lama si pembunuh itu juga ikut mati bersama korbannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa saudara dan saya telah membunuh Yesus oleh apa? Oleh dosa dan pelanggaran kita. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Bukan karena dia mau menunjukkan kehebatannya, tidak, saudara. Bukan karena dia mau menonjol-nonjolkan diri, bukan. Tetapi tidak ada jalan lain. Saudara dan saya, umatnya itu sedang berjalan menuju kebinasaan. Itulah sebabnya dia harus mati, disalibkan. Darahnya itu membasuh dosa dan pelanggaran. Dan kebangkitannya menjadi kunci kemenangan itu, saudara-saudara. Bahkan kalau kita baca di dalam keempat Injil itu, kita baca, saudara, di situ akan kita lihat bahwa Yesus sebelum mati pun dia sudah katakan bahwa dia akan diserahkan. Makanya saya katakan di Getsemani itu, di bukit, di taman Getsemani itu, disitulah ujian yang sangat berat itu. Makanya dikatakan di situ, Yesus keringatnya saja sampai keringat darah, saudara-saudara. Karena dia tahu jalan salib itu sangat berat, sangat sulit. Sementara dia adalah Tuhan, punya kuasa, punya otoritas. Lihat ketika dia selesai dicobai iblis, dia diangkat malaikat. Dia punya kuasa. Tetapi dia harus. Makanya dia katakan, Bapa kalau boleh biar cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Lalu dia jalani salib itu. Saudara, kita harus sama dengan apa yang sama dengan kematiannya. Tadi saya katakan seorang penjahat itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dia mati dengan korban yang dia bunuh. Lalu kita juga harus mati juga, mati terhadap apa? Terhadap dosa dan pelanggaran. Maka kita adalah orang-orang yang dibangkitkan. Amin. Saudara-saudara, jangan hidup di dalam dosa lagi. Itu yang Yesus ingatkan kepada perempuan yang mau dirajam itu. Ketika dilihat bahwa orang-orang yang mau menghakimi perempuan itu sudah tidak ada lagi. Lalu perempuan itu berpikir, jangan-jangan Yesus juga mau melempar saya. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Aku juga tidak akan melakukan itu. Sekarang pulanglah dan jangan berbuat dosa. Artinya matikan diri kita terhadap dosa. Bukan berarti
Sekarang kita percaya Yesus, aduh aku sudah ditebus. Lalu kita besok berzina, besok melakukan, wah dosa saya sudah ditebus kok. Sampai saya mati nanti sudah ditebus. Benar, Yesus sudah mati untuk semua dosa. Tetapi kalau kamu melakukan hal itu, kamu sudah meninggalkan keselamatanmu. Kamu tidak memegang harta yang berharga itu. Keselamatan itu berharga. Yesus hatinya melekat kepada saudara. Tetapi kita yang meninggalkan dia. Oleh karena itulah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidupi kebenaran itu. Sengat maut ialah dosa. Dosa itu akan mengakibatkan maut. Itu sengatnya, saudara. Kalau kita hidup di dalam dosa, kalau kita mati di dalam dosa, saudara-saudara, akhirnya kita akan bersama-sama dengan maut itu. Simbolis. Tetapi kalau kita mati terhadap dosa, maka kita akan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Sungguh langkah disayangkan, banyak anak-anak Tuhan yang menganggap sepele tentang kebenaran firman Tuhan, yang menganggap biasa-biasa saja, yang menganggap hanya sebagai rutinitas, yang berakibat mereka tidak dapat menyembah, mereka tidak dapat memuji Tuhan, mereka tidak bisa melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Hanya selalu saya ingatkan dalam Jumat Agung kemarin, saudara-saudara, bahwa hidup kita adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah ini, momen di mana Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Mari kita semua yang ada di dalam Tuhan bertekun di dalam Dia, matikan diri kita terhadap dosa. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itu di ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Kemenangan itu bukan oleh kita, tetapi dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Yesus yang telah mengalahkan maut itu, tetapi iman percaya kita membuat kita satu di dalam Dia. Amin. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, sesungguhnya dia mematikan dirinya terhadap dosa. Bukan hidup di dalam dosa. Orang benar, sekali lagi dalam pemuritan selalu saya sampaikan, orang benar, orang percaya dapat jatuh dalam dosa. Dapat ya. Tetapi orang benar, orang percaya tidak dapat hidup di dalam dosa. Bedakan. Dapat dengan hidup di dalam dosa itu sangat berbeda. Makanya firman Tuhan, orang benar kalau jatuh tidak sampai tergeletak. Dia tidak akan hidup. Nah, orang yang hidup dalam dosa, sudah tahu itu dosa, hidup terus di dalam itu. Mari kita lihat ayat 58, ayat ini harus kita baca bersama-sama dari 1 Korintus 15 ini. Ayat 58, kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Virus corona melanda, berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan kau bilang takut mati karena corona, nanti malah datang dia, saudara. Tapi corona
dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Jadi oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari berdirilah teguh. Berdirilah teguh. Jemaat-jemaat yang di rumah, pastikan bahwa engkau terus beribadah kepada Tuhan. Bahwa engkau terus membangun keintiman dengan Tuhan. Bahwa engkau terus memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan buat, wah karena lagi kita physical distancing, menjaga jarak, kamu juga menjaga jarak dengan Tuhan. Kalau kamu jaga jarak dengan Tuhan, simbolis yang mendekat kepadamu. Di rumah beribadah, bangun mesbah, bangun persekutuan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan kita dukakan Tuhan. Biar kami yang melayani di sini dengan para pelayan Tuhan. Jemaat-jemaat, bangun, berdirilah teguh. Jangan goyah. Kerjakan keselamatan. Mari kita jadikan momentum ini di mana ketika seluruh dunia, ketika pemerintahan kita, ketika pemimpin kita di kota ini menyerukan untuk kita bersama-sama untuk memutus COVID-19, kita harus menjaga jarak. Saya nasihatkan kepada seluruh jemaat, mari kita bersama-sama pastikan bahwa seluruh jemaat memiliki masker. Kalau kau keluar, pakailah maskermu. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi saya mau katakan kepada kita, jangan goyah. Jangan goyah iman. Berdirilah teguh. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Kalau kita lihat saudara di seluruh penjuru dunia, momentum ini membuat orang banyak berseru kepada Tuhan. Mari kita senangkan hati Tuhan. Mari kita senangkan hati Tuhan, saudara-saudara. Jangan kita tinggal di dalam dosa. Mari jangan kita tinggal di dalam dosa. Tetapi mari kita tetap tinggal di dalam Tuhan, saudara-saudara. Mari momen ini membuat kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita terus hidup di dalam kebenarannya. Jangan kita tinggalkan Tuhan, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sedianya hari ini yang menyampaikan firman Tuhan adalah hamba-Nya Bapak Adar, tetapi oleh karena beliau berhalangan, oleh karena kendaraannya saudara rusak di tengah jalan, maka saat ini saya sampaikan kebenaran bagi kita. Tapi saya percaya apa yang saya sampaikan, mari saudara-saudara, jangan sampai kita lalai dalam mengerjakan keselamatan kita. Bangsa Israel, saudara-saudara, kalau kita melihat Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menjauhkan dari sakit sampar, bahwa Tuhan akan menjauhkan mereka dari panah-panah api si jahat. Kita perhatikan di Yesaya yang sudah sering kita sampaikan, saudara-saudara, 91 itu, saudara. Mari kita hidupi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Allah yang menjadi naungan kita. Dalam Yesaya pasal 31 dikatakan, saudara-saudara, Tuhan seperti singa yang mempertahankan mangsanya
tidak menghiraukan para penjaga-penjaga yang ribut dengan tongkatnya, tetapi dia tetap pertahankan. Demikianlah Tuhan mempertahankan saudara dan saya dari rampasan si polis, saudara-saudara. Iblis sedang berusaha menarik sebanyak mungkin orang-orang untuk jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan mempertahankan kita dengan dia datang ke dunia, saudara-saudara. Dengan dia dipermalukan, dengan dia disalibkan. Dia mempertahankan diri semua untuk mempertahankan saudara dan saya. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita hidupi kebenaran itu. Mari kita kembali belajar dari Roma pasal 6, saudara-saudara. Dikatakan di situ, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Inilah yang Tuhan ingatkan kepada kita. Jadi momen kebangkitan ini, kita harus menjadi hidup baru. Kita harus kembali mengingat, mengintrospeksi diri kita. Apakah kita masih hidup di dalam dosa? Jikalau kau masih hidup di dalam dosa, maka matikanlah itu. Hiduplah sebagai manusia yang baru, yang sudah Tuhan ubahkan. Saudara-saudara, ayat 1 tadi dikatakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Jangan, saudara. Yesus mati satu kali untuk seluruh dosa dunia. Dia enggak mati berkali-kali. Jadi bagi kamu yang sudah mengenal Kristus, yang sudah tahu kebenaran, jangan hidup lagi di dalam dosa. Tetapi matikanlah hidup kita terhadap dosa dan pelanggaran, dan jadilah manusia baru yang senantiasa seperti firman Tuhan katakan, bagaikan bayi yang merindukan air susu yang murni, demikianlah kita senantiasa merindukan kasih Tuhan, merindukan lawatan Tuhan, merindukan berjumpa dengan Tuhan, merindukan suaranya lewat firman. Jadikan kebenaran firman Tuhan menjadi kesukaan bagimu. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, haleluya, lakukanlah kebenaran ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau telah mengalahkan maut. Kami bersyukur Tuhan, oleh iman percaya kami kepada-Mu, maka kami sama dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Kami juga menjadi orang-orang yang dibangkitkan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Belum pernah ada
kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus.
pengorbanan. Sungguh tiada yang seperti-Mu. Sungguh tiada yang seperti-Mu, Yesus. Maut telah dipatahkan. Maut telah dipatahkan. Maut telah dipatahkan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi, begitu berharga Engkau di mata Tuhan. Begitu mulia Engkau di mata Tuhan. Engkau dijadikan biji matanya. Tuhan mau supaya Engkau dan saya bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Tuhan menginginkan Engkau. Oleh karena itu tinggallah di dalam Tuhan. Biarkan firman-Nya tinggal di dalam engkau. Biarkan kasih-Nya tinggal di dalammu. Jauhkan hidupmu dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Lewat segala pencobaan-pencobaan. Lewat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Percayalah bahwa Tuhan Yesus baik bagimu. Bahwa rancangan Tuhan bagimu adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Tuhan yang menaungimu. Tuhan yang menaungimu. Seperti bangsa Israel. Ketika mereka berjalan di tengah terik, Tuhan menurunkan tiang awan supaya teduhlah bangsa itu berjalan. Ketika bangsa itu berjalan di tengah-tengah kegelapan yang dingin, maka Tuhan berikan tiang api untuk menghangatkan dan menerangi jalan mereka. Demikianlah kau umat Tuhan. Jika kau tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan yang memagarimu, maka Tuhan yang menaungimu, maka Tuhan yang akan menjauhkanmu dari segala celah. Virus apapun tidak akan menghampiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga mati bukan lagi sesuatu yang ditakutkan. Tapi kematian adalah keuntungan bagi orang-orang percaya. Tetapi jikalau kami masih hidup, baiklah kami hidup untuk terus mempermuliakan nama-Mu, untuk terus menghasilkan buah. Dan buah itu sedap dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa, menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan. Dimanapun saat ini mereka berada, darah Yesus menutup bungkus seluruh jemaat gereja Bethel Indonesia Terharu. Jemaat-jemaat yang menyaksikan saat ini, Tuhan menutup bungkus engkau dengan kuasa darah. Tuhan menyinari engkau, Tuhan menaungi engkau, Tuhan menjagamu. Penjagamu tidak pernah tertidur. Oleh karena itu percaya dan berjaga-jagalah. Berdoa dan berjaga-jaga. Andalkan Tuhan dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Apa-Mu telah sampaikan isi hati. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.